Untuk hindari kemacetan dan tiket murah, perantau di Kota Palembang mudik lebih awal. Pelaku curanmor di Pemulutan tewas diamuk warga. Jelang Lebaran, pelaku usaha pembuat kue Budapest cake kebanjiran pesanan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, sebagian perantau yang ada di Kota Palembang dan Sumsel umumnya memilih mudik Lebaran lebih awal. Selain menghindari kemacetan, juga menjadi strategi pemudik untuk mendapatkan harga tiket yang belum mengalami kenaikan. Hari Raya Idul Fitri masih sepekan lagi, meski demikian sejumlah perantau yang ada di Kota Palembang, mereka memilih untuk melakukan mudik Lebaran lebih awal. Hal tersebut terpantau di sejumlah pulbus antar kota dan antar provinsi yang telah dipadati para pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman. Seperti terlihat di pulbus Rosalia Indah di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. PO bus ini jadi pilihan para pemudik dengan daerah tujuan Pulau Jawa dan pulau lainnya di Sumatera. Tahun ini, perusahaan menyiapkan sebanyak 9 armada yang melayani trayek menuju Jakarta, Solo, Klaten, Madiun, dan Surabaya. Pihak PO Bus sendiri telah menerapkan kenaikan tarif secara bertahap sebanyak 100 hingga 200 ribu rupiah sejak 10 April 2023 lalu. Sementara itu, tarif batas atas tertinggi dikenakan mulai 20 April hingga awal Mei. Untuk trayek perjalanan Palembang-Solo misalnya, tarif normal Rp570.000 naik menjadi Rp820.000. Hingga keberangkatan bulan Mei, tiket lebaran sudah habis terjual. Kemungkinan sampai bulan Mei, Mas. Dan tiketnya ini habis sampai tanggal Mei. Oh, sampai Mei udah habis nih? Iya. Ini ada naik harga ya? Ada. Berapa persen? Kalau kita bertahap, mulai tanggal 10 hari ini sampai tanggal 15 naik 100 sampai 200 ribu. Nanti top tarifnya mulai tanggal 20 sampai tanggal Mei. Brebes. Mbak, ini kan Lebaran masih 2 minggu lagi nih. Kenapa nih mudik sekarang? Takut macet, kelamuan. Jadi pilih lebih cepat, lebih awal biar gak macet. Takut kehabisan tiket juga ya? Harga tiket berapa sekarang? 615 kalau nggak salah. Biasanya berapa? Biasanya sih paling 500-an ya. Sebagian pemudik memilih untuk berangkat lebih awal guna menghindari kemacetan di perjalanan. Di samping itu, harga tiket bus juga belum terlampau mahal. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang 10 hari Raya Idul Fitri, tiket kereta api KA Express melalui stasiun Batu Raja, tujuan Tanjung Karang, Batu Raja, Kertapati, dan sebaliknya habis terjual. Antusias warga mudik lebih awal takut tidak kebagian tiket. Terhitung 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, arus mudik menggunakan jalur kereta api, tiket telah habis terjual. Kepala Stasiun KA Batu Raja, Abdullah mengungkapkan, arus mudik melalui jalur kereta api mengalami peningkatan hingga 100%. Hal ini terbukti dari penjualan tiket keberangkatan mulai tanggal 12 April sampai 2 Mei mendatang sudah habis terjual. Khususnya untuk kereta api jurusan Batu Raja Kertapati dan sebaliknya. Pemesanan ini dilakukan secara online sejak 45 hari sebelum hari keberangkatan. Tingginya permintaan masyarakat untuk menggunakan kereta api tidak membuat pihak kereta api Batu Raja melakukan penambahan gerbong kereta. Mereka tetap menerapkan normal seperti hari biasanya, yakni 5 gerbong kereta per hari, di mana dalam satu hari berangkat mampu menampung lebih dari 500 penumpang.
Untuk tarif ongkos juga masih diberlakukan harga normal sebesar Rp29.000 per orang. Untuk arus mudik, kalau yang jarak jauh, Ekspres, Raja Basa sudah ada peningkatan dari pemesanan. Pemesanan tiket sampai sekarang mulai tanggal 12 sampai tanggal 2 untuk tiket Ekspres Raja Basa, baik yang dari Kertapati ke Tanjung Karang ataupun sebaliknya Tanjung Karang ke Kertapati sudah terjual habis. Saat ini lonjakan penumpang sudah mulai terlihat. Per hari mereka memberangkatkan sekitar 160 sampai 200 penumpang. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, warga Desa Pemulutan Ulu, Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir dihebohkan dengan pencurian sepeda motor saat warga berbuka puasa. Warga pun berhamburan keluar dan berhasil menangkap satu tersangka hingga tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara itu, satu teman tersangka berhasil menyelamatkan diri. Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial YS warga Pal 7 Desa Ibul Besar 2, Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir, tewas dalam perjalanan ke rumah sakit sehabis dihakimi warga. YS tewas usai dihakimi warga saat kepergok melakukan pencurian sepeda motor milik warga di Desa Pemulutan Ulu saat warga menunaikan buka puasa. Warga dihebohkan dengan teriakan maling sehingga berhamburan keluar rumah dan berhasil menghakimi YS. Sementara itu, satu teman pelaku K berhasil meloloskan diri. Amukan warga baru berhasil dihentikan ketika anggota polisi dari Polsek Pemulutan tiba di TKP. Polisi berusaha membawa pelaku yang babak belur ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan, pelaku menghembuskan napas terakhirnya. Budak balik motor, berlari ke lebak. Nah, jadi aku masih buka kan. Dah buka tu ke jengok ke dalam. Dapat tak kau? Dapat. Yang cikoknya berlari ke lebak. Tidak. Ya, jadi aku jengok di tempat kejadian yang setelah kejadian. Dibawa bagi angkong lah di kibat tangan. Yang ngomong biasa ngoceh dia yang raw yang betul dia. Pelaku sempat hidup masih Pak? Ya, hidup. Ini naik ke mobil dia hidup. Itu Pak. Satu teman pelaku yang telah diketahui identitasnya masih dalam pencarian polisi. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu rekannya menjadi korban penganiayaan. Puluhan ojol di Kota Palembang mendatangi rumah pelaku. Beruntung petugas kepolisian cepat tiba di lokasi sehingga kawanan ojol ini dapat dibubarkan. Aksi penganiayaan sendiri terekam kamera CCTV saat korban usai mengantarkan penumpang. Kejadian penganiayaan terekam kamera CCTV rumah warga. Dari rekaman CCTV terlihat antara korban dan pelaku hampir bersenggolan di sebuah lorong saat ojek online baru saja menurunkan penumpang. Kejadian itu memancing emosi pelaku dan melakukan pemukulan kepada pengemudi ojol. Kejadian itu sempat dilerai oleh perempuan penumpang ojol namun tidak diperdulikan oleh pelaku. Rekaman CCTV yang diupload ke media sosial langsung viral dan memancing emosi para pengendara ojol lainnya. Korbannya Zulkarnain, pengendara ojol berusia 58 tahun yang menjadi korban penganiayaan tersebut masih menjalani pengobatan rawat jalan di rumah sakit. Petugas yang mendapati laporan mendatangi rumah pelaku sambil meminta para ojol untuk membubarkan diri. Para ojek online meminta supaya pelaku segera menyerahkan diri ke polisi dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tujuan kami ini cuma untuk klarifikasi. Kalau bisa, TSK ini ke Polsek lah. Menyerahkan diri kan untuk kelanjutannya. Kalau memang dia ada itikat baik, kan nak damai apa tidak ya terserah dengan korban itu kan. Kami cuma sekedar bantu baik Pak ini Pak. Baik kan? Ini tetap damai kita kayak ya? Ya, tetap damai. Insya Allah kondusif, dah kata namanya anarkis Pak di Kampung Wong. Kami ojol di tempat pelaku ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi yang hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Jadi kita suruh bubar ini apa? Alhamdulillah berkat himbauan dari kami, rombongan ojol mau untuk membubarkan diri dengan syarat pelakunya harus tertangkap. Kini kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan korban ke kantor Polsek Kemuning. Polisi juga sudah mendatangi lokasi kejadian memintai keterangan saksi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang anggota TNI Kodim 0402 Oki Sumsel berhasil menggagalkan pembajakan kapal di perairan Mesuci, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Bahkan anggota TNI dan pelaku sempat terjadi perkelahian. Pelaku menggunakan senjata api rakitan. Beruntung anggota TNI berhasil membekuk pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Aksi heroik seorang anggota TNI Kodim 0402 Oki OI membekuk pelaku pembajakan yang kerap terjadi di perairan Mesuci, perbatasan Kabupaten Oki dan Lampung, banyak mendapat apresiasi warga dan atasannya. Adalah Serka Tri Ariwibowo yang juga sebagai Babinsa Koramil 40213 Sungai Menang berhasil membekuk pelaku pembajakan di kapal milik PT MBH yang sedang melintas di perairan tersebut. Pelaku diketahui saat beraksi selalu menggunakan senjata api rakitan, bahkan tak segan melukai dan membunuh korbannya. Saat kejadian, Serka Tri Ariwibowo mencurigai 2 orang menggunakan perahu kecil sedang memepet kapal milik perusahaan. Ternyata keduanya ingin melakukan pembajakan minyak kepada kapal tersebut. Serka Tri Ariwibowo langsung membekuk pelaku meski sempat terjadi perkelahian di antara keduanya. Pelaku sempat ingin menembak Serka Tri Ariwibowo, namun senpira pelaku berhasil direbut. Pelaku pun berhasil diamankan dengan barang bukti senpira berikut 4 butir amunisinya. Sementara itu, pelaku lainnya berhasil kabur meloloskan diri. Bahwa mereka meminta minyak tersebut dengan paksa. Dari situ saya langsung bertindak untuk mengamankan orang tersebut. Dari situ saya adu fisik dengan tersangka, dengan pelaku, dan terjadi perkelahian. Lalu saya ikat tersangka tersebut. Usai diamankan, pelaku langsung diserahkan ke Polres Oki Kayu Agung guna proses hukum lebih lanjut. Atas aksi heroiknya tersebut, Serka Tri Ariwibowo mendapatkan banyak pujian bahkan menerima penghargaan dari Pangdam II Sriwijaya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi inflasi Sumsel, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih aman di bawah nasional. Saatnya kita generasi muda ikut maju menjadi penentu. Saatnya bergerak bersama untuk Indonesia maju. Indonesia butuh kita, peduli pada pemerataan kesejahteraan dan pendidikan. Indonesia butuh kita, peduli pada peningkatan ekonomi digital dan lapangan pekerjaan. Dan Indonesia butuh kita melawan korupsi, jujur dan berintegritas. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan hasil hari esok. Masa depan Indonesia ada di genggaman kita, generasi muda. Persatuan kita adalah kekuatan. Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera. Neng Kimber nggak suka sholat? Pengen sih Tante, tapi saya Kristen. Kontes Ambiar Indonesia segera di MNC TV. Kamu punya aktivitas segudang tapi rambutmu nggak bisa akur. Rejoice 3-in-1. Anti kusut, harum tahan lama, ternutrisi. Rejoice 3-in-1. Marhaban ya Ramadan. Kami, kader pemuda Partai Perindo, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Ramadan memberikan kita semangat dan kekuatan baru. Bersama-sama membangun Indonesia. Menjadikan Indonesia yang bersatu dan penuh damai. Indonesia yang adil dan bermartabat. Indonesia yang maju dan sejahtera. Welcome to the classy Yamaha's roll, feel the hype, get the vibe. Kalau kamu si paling apa? Feel the hype, get the vibe. Yamaha Fazio, color up your life. Yamaha semakin di depan. Survei membuktikan. Kami 100 di MNC TV.
Berburu berkah di Vision Plus. Free akses premium saat sahur dan buka puasa. Flash Sale Vision Plus Premium berbagi kode referral. Dapatkan voucher menarik dari Vision Plus dan banyak tayangan spesial Ramadan. Info lebih lanjut, cek website ini ya. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah. Ramadan melatih pengendalian diri, kesabaran, kesetiakawanan, dan kebersamaan. Dengan nilai-nilai itu, kita perkokoh persatuan Indonesia menuju Indonesia sejahtera. Idola adalah mereka yang punya kualitas dan musikalitas. Mereka yang menampilkan performa dengan rasa. Mereka yang menunjukkan originalitas dengan kreativitas. Dan inilah saatnya kami menemukan kembali seorang idola baru. Who's next? Indonesian Idol, home of the Idol. Saksikan terus program kesayanganmu di kanal digital MNC TV di kota Anda. Wow, hadiahnya tentukan sendiri. Gadget canggih, umrah atau tamasya, bahkan mobil listrik. Bisa! Segera buka tabungan dahsyat berhadiah di cabang terdekat. Nabungnya suka-suka, jangka waktunya fleksibel. Tabungan dahsyat berhadiah dari MNC Bank. Astagfirullahaladzim. Neng Kimber nggak suka sholat? Pengen sih Tante, tapi saya Kristen. Indonesia, tempat kami berbakti dan berkarya, menyambung asa, merajut rasa, demi masyarakat yang utuh dan merdeka. MNC peduli, tumbuh dan bertunas untuk kemanusiaan. New 5v5 action game. I must destroy you. Your attack can never hurt me. Fast and victorious. Let me show you my ultimate sword and summon. Victory. Various characters. Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Karena dengan membunuh dan memakan daging, aku akan segera lepas dari kutukanku. Jalani Ramadan penuh keceriaan bersama GTV. Sahur ditemani yang menginspirasi. Ramadan adalah jembatan untuk kembali. Yang pintar dan lucu, ngabuburit jadi seru. Rika mau tahu? Iya. Game show heboh bikin rame pas berbuka. Penuh hikmah, bertebal ilmu dan keimanan. Harum. Assalamualaikum. Sambut keistimewaan bulan suci bersama keceriaan Ramadan GTV. Astagfirullahaladzim. Neng Kimber nggak suka sholat? Pengen sih Tante, tapi saya Kristen. Semua yang kamu cari ada di sini. Dapetin cashback-nya, tungguin flash sale-nya, pantau terus giveaway-nya. Semua senang, perut pun kenyang. Apa yang dilakukan jika teman yang sedang diajak bicara bau mulut? Sono sih jangan deket-deket. Ini bawa apa? Oh my god, family. Bagus di MNC TV. Ini, itu. Shampoo yang lawan gatal ketombe, apa shampoo yang lawan rambut kaku? Aku mau dua-duanya. Paket komplit baru. Shampoo Pantene anti ketombe dengan provitamin. Lawan gatal ketombe dan rambut kaku. Komplit banget. Alkisah di bulan Ramadan, seonggok pemuda terserang virus berat. Aku butuh hiburan. Semua yang dilakukan jadi serba salah. Virus beratnya makin gak ketulungan. Aku butuh hiburan. Kondisi pemuda tersebut fix jadi berat takut. Aku butuh hiburan. Ini ada di hadapanmu. Super F. Tunggu kisah selanjutnya. Bersambung. Welcome to the classy Yamaha's roll, feel the hype, get the vibe. Kalau kamu si paling apa? Feel the hype, get the vibe. Yamaha Fazio, color up your life. Yamaha, Smaki di depan. Raden Layang Kusuma sengaja disembunyikan. Aku kesini hanya ingin bertemu dengan guru kalian. Aku ingin bertanya, di manakah aku bisa bertemu dengan Sandal Layang?
Aku akan membalas. Kembalinya Raden Kian Santa, Season 3 di MNC TV. Berburu berkah di Vision Plus. Free akses premium saat sahur dan buka puasa. Flash sale Vision Plus Premium berbagi kode referral. Dapatkan voucher menarik dari Vision Plus dan banyak tayangan spesial Ramadan. Info lebih lanjut, cek website ini ya. Marhaban ya Ramadan. Kami, kader pemuda Partai Perindo, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Ramadan memberikan kita semangat Dan kekuatan baru. bersama-sama membangun Indonesia. Menjadikan Indonesia yang bersatu dan penuh damai. Indonesia yang adil dan bermartabat. Indonesia yang maju dan sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kabupaten Oki membagikan 41 miliar rupiah untuk gaji 13 dan tunjangan Hari Raya. THR ASN Oki ini telah dibagikan H-10 sebelum Lebaran Idul Fitri. Pegawai Aparatur Sipil Negara atau ASN pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menerima uang tunjangan Hari Raya 1444 Hijriah dan gaji ke-13 pada H-10 Lebaran Idul Fitri tahun ini. Agregat besaran itu akan diberikan kepada sekitar 8.000 ASN, termasuk di dalamnya pegawai PPK, kepala OTD dan DPRD di lingkup pemerintah Kabupaten Oki. Untuk dana THR dengan rincian sebesar 37 miliar lebih, besarannya 1 bulan gaji. Sementara itu untuk THR plus sebesarannya setengah bulan TPP bulan Maret dengan total dana 4 miliar. Sehingga dana secara keseluruhan yang disiapkan untuk THR yakni sebesar 41 miliar. Mekanisme pembagian THR dan gaji ke-13 melalui rekening masing-masing ASN yang disalurkan melalui Bank Sumsel Bubble. Pelaksanaan pembagian THR kepada para PNS ASN dan juga anggota Dewan, kita rencanakan akan mulai dibayarkan H-10 sebelum Hari Raya. Untuk THR itu adalah 1 bulan gaji sekitar 38 miliar rupiah. Hampir 38, nanti 37 lebih sedikit itu kan. Semua dana THR yang dibagikan untuk ASN Oki bersumberkan dari dana APBD daerah pemerintah Kabupaten Oki. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Bank Indonesia mencatat inflasi di wilayah Sumsel masih aman di bawah nasional, yakni sebesar 4,92%. Inflasi bersamaan dengan dimulainya periode Ramadan. Gubernur Sumsel Herman Deru menyebutkan hal tersebut bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Bank Indonesia mencatat inflasi di wilayah Sumatera Selatan masih aman di bawah nasional. Pada Maret 2023, angka inflasi sebesar 0,20% secara month-to-month. Secara tahunan, realisasi inflasi gabungan dua kota IHK Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 4,92%. Dengan angka tersebut, inflasi Sumsel masih berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,97%. Inflasi yang bersamaan dengan dimulainya periode Ramadan ini bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Faktor utama pendorong inflasi pada kelompok ini adalah kenaikan harga komoditas daging ayam ras, bawang putih, dan daging sapi. Tekanan harga pada komoditas daging ayam disebabkan tingginya permintaan akan komoditas tersebut saat Ramadan. Untuk itu, Gubernur Sumsel Herman Deru meminta kepada kepala daerah untuk dapat terjun langsung ke lapangan, tidak hanya pada pusat perdagangannya, tapi juga pada pusat produksi.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumsel melakukan sejumlah upaya dalam rangka menjaga inflasi daerah melalui ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satunya Budapest Cake Kreasi. Diakui 500 loyang kue asal Swedia ini telah dipesan untuk Hari Raya Idul Fitri nanti. Inilah penampakan Budapest Cake Kreasi yang diproduksi oleh ibu rumah tangga warga Keramasan Kertapati, Kota Palembang. Berawal dari hobi sang suami yang memburu makanan kekinian ini, Meti membuat Budapest Cake yang renyah di luar namun lembut di dalam. Ternyata Budapest Cake buatan ibu rumah tangga ini diterima di lidah masyarakat Palembang. Bahkan kini menjadi pilihan sebagai hampers lebaran dengan pesanan sementara 500 loyang. Sementara itu untuk harga dibanderol sebesar Rp150.000 per loyangnya. Untuk membuat Budapest Cake dibutuhkan putih telur segar, gula halus, tepung maizena, garam, vanili, dan almond slice, serta beberapa jenis buah segar sebagai pelengkap untuk menambah kesegaran. Bahan-bahan tersebut dikocok hingga berbusa merata, kemudian masukkan ke dalam loyang dan dimasukkan ke dalam oven selama 30 menit. Selanjutnya ditambahkan whipped cream dan dimasukkan buah, kemudian ditutup kembali. Lalu, lakukan hal serupa di atas Budapest Cake. Kreasi ini bisa menghasilkan omset mencapai jutaan rupiah untuk membantu perekonomian keluarga. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah close sementara di 500 dulu. Nanti kalau misalnya memang ada slot untuk kita bisa terima kembali, akan kita infokan ke customer yang ordernya langsung ke admin kita. Harga gimana, Mbak? Untuk harga sih setahun ini masih harga yang lama. Berapa tuh? Sekitar 150.000. Untuk memenuhi pesanan hampers, Meti berencana menambah pegawai musiman, di mana ia menargetkan bisa menjual sedikitnya 1.000 loyang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah puasa.